saya lebih aman kalau sudah mulai makan sendiri. Itu kita mulai jemur kurang lebih 15 menit, setengah jam. Nanti kita kasih cepuk air di sana, terus kering, angin-angin, kita bersihkan, ganti makanannya, ganti minumnya, kita masukkan dalam di ruang pemasteran. Kenapa tidak di Karamba? Saya ada alasan yang kuat. Menurut saya itu, kalau kita masuk ke Karamba, kalau pas dia mandinya bagus sampai basah kuyup, terus tiba-tiba dari cuaca yang panas menjadi hujan, ada kemungkinan untuk sakit. Ada kemungkinan. Dan kalau kita ngasih makanan, jangan digodain. Jadi burung biar giras gitu. Itu lebih baik. Halo, selamat siang teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen PF Kebumen. Hari ini di sela-sela liburan saya dengan keluarga, saya ada di Hotel Tentrem Semarang. Saya mencoba memberikan sharing atas pertanyaan beberapa teman-teman di YouTube saya, dan kali ini saya mau membahas pola perawatan trotol, mulai trotol yang panen 7 hari sampai pastol, dan trotol yang panen muda kandang umur 21 sampai 25 hari sampai pastol juga. Nah, jadi saya akan bahas yang pertama dulu. Jadi yang kita panen 7 hari. Nah, di panen 7 hari ini saya kalau biasa panen sore saya sarankan. Tapi kalau saya sih kayak kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Cuman kalau teman-teman yang belum pernah atau belum punya pengalaman, saya sarankan sore, sekitar jam-jam 5 atau setengah 6 gitu. Kenapa? Kalau sore kan paginya pasti pian akan buka mulut untuk makan. Lebih gampang lolohnya. Nah, kita kalau panen di usia 7 hari, di tempat kita pakai forloloan. Forloloan yang dikasih air hangat. Jadi saya ada produk sendiri. Nanti silahkan teman-teman yang mau order boleh di WA atau telepon saya pakai for, memang lebih praktis dan cukup bagus juga. Dan for ini memang saya import dari luar negeri. Jadi secara kualitas tidak usah pakai yang lain, nggak ada masalah. Jadi saya sudah jual di luar pulau juga, sudah di Lampung, di Palembang, di Bangka, dan lain-lain. Kalau di Jawa juga sudah banyak juga. Jadi kita kasih for. Jadi mulai pagi kita start loloh jam 6. Jam 6 setengah 7 kita start untuk diloloh. Terus antara jam 6 setengah 7, loloh kedua antara jam 8.30 sampai jam 9. Jadi 2 jam setengah, 3 jam sekali. Terus loloh berikutnya jam 11.30, jam 12 kurang lebih. Itu yang ketiga. Terus yang keempat antara jam setengah 3, jam 3 sore. Dan yang terakhir kita loloh antara setengah 6, jam 6 plus minus. Jadi
kurang lebih jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6. 5 kali cukup di tempat kita. Hasilnya juga optimal. Nah, kalau teman-teman mau diloloh dengan yang lain pun nggak ada masalah. Kadang ada yang loloh pakai jangkrik, ada yang loloh pakai fur dengan kerutu, ada yang loloh pakai kerutu. Itu nggak ada masalah, kebiasaan saja. Tapi di jam lolohnya saya kurang lebih seperti itu. Jadi saya stabilkan. Kalau distabilkan itu kan konsumsi atau pencernaannya di trotol itu bagus. Jadi makannya dijadwal. Ada jadwalnya. Jadi nggak terlalu kenyang, juga nggak terlalu lapar. Nah, itu kita mulai loloh itu sampai nanti mulai nangkring. Nah, kalau mulai nangkring ini jangan kaget. Biasa 1-2 hari ini lolohnya harus ekstra. Ekstra itu seperti apa? Ekstra itu agak sabar. Karena biasanya kalau mulai nangkring ini burung akan sering gelabrakan. Jadi akan sering gelabrakan. Jadi agak susah dilolohnya. Makanya kadang-kadang kalau yang loloh ini lebih efektif dan lebih baik itu biasanya istri atau perempuan. Itu dia lebih sabar. Nah, nanti setelah nangkring itu masa-masa agak riskan. Jadi angka kematian juga agak tinggi itu di situ. Jadi harus telaten. Nanti setelah itu nggak ada masalah sampai nanti dia makan sendiri. Mungkin 3 minggu, sekitar sebulan plus minus lah. Itu dia akan mulai makan sendiri. Dan mulai makan sendiri banyak makanan yang bisa dikonsumsi. Kalau tempat kita saya kasih kroto. Kroto yang atasnya ditaburin fur yang sudah di grinding, yang sudah dihaluskan, supaya untuk mancing besok dia makan fur juga. Terus jangkrik kita kasih yang kecil-kecil, itu kita kasih 5 cukup. Atau siangnya tambah 5 lagi juga nggak ada masalah. Tapi kalau di tempat kita saya cuma kasih pagi 5, sore 5. Nah, pola perawatannya kalau sudah mulai nangkring, mulai makan sendiri, baru saya jemur. Jadi kalau mau jemur sebelum itu, seandainya umur 7 hari jemur lebih baik, tapi jangan kelamaan. Paling 10 menit cukup. Cuman di saya lebih aman kalau sudah mulai makan sendiri. Itu kita mulai jemur kurang lebih 15 menit, setengah jam. Nanti kita kasih cepuk air di sana, mandi sendiri, terus kering, angin-angin, kita bersihkan, ganti makanannya, ganti minumnya, kita masukkan dalam di ruang pemasteran. Jadi pola perawatan kita itu stabil. Jadi pagi datang kita kasih jangkrik 5, terus kasih cepuk penuh itu kita keluarkan untuk dijemur sebentar. Nah, setelah itu diangin-angin, dibersihkan kandangnya. Kalau kita pakai koran, tak bersihkan gitu. Pakan minumnya diganti, kita tambah kroto yang sudah ditaburin sama fur. Kalau mau yang baru belajar makan kroto, jadi kita kasih itu. Terus nanti dimasukkan masuk di ruangan pemasteran. Sore jam-jam 4 kita kasih jangkrik 5 lagi. Jadi itu pola itu sampai nanti dia mulai turun bulu. Sore jam-jam 5 gitu kita kerodong. Jadi rawatan di tempat kita seperti itu. Di tempat kita juga kebetulan ada sekolah sampai pastol. Jadi kita juga rawat stabil seperti itu sampai nanti dia mulai mabung, mulai turun bulu. Nah, kalau mulai turun bulu, kita full kerodong. Makan minum tetap tiap hari diganti. Kotoran maksimal 2 hari kita juga ganti bawahnya. Sampai nanti bulunya full. Nah, kalau kita panen muda kandang, sama. Jadi kita kasih kroto, jangkrik, krotonya dikasih
fur yang sudah dihaluskan supaya belajar makan fur. Mulai makan sendiri biasanya 1-2 hari itu agak susah. Tadi biasanya kalau saya seandainya satu kandang itu panen 2 atau 3, saya belum pisah sebelum makan sendiri semua lancar di kandang kotak biasanya. Jadi biar dia lihat teman-temannya gitu. Nanti kalau sudah makannya lancar, mungkin seminggu 10 hari baru tak pisah satu-satu. Nah itu kalau kita laku trotol ya umur 2 bulan, 2 bulan setengah kita kirim. Tapi kalau nggak laku ya kita masterin sendiri. Terus kalau yang nitip sekolah di tempat kita, pola perawatan sama sampai nanti pastol. Jadi di tempat kita memang dari trotol ini kita mandinya cepuk, saya kasih cepuk kecil itu. Jadi saya lebih seneng ke sana biar dia mandinya tidak di karamba memang. Kenapa tidak di karamba? Saya ada alasan yang kuat. Menurut saya itu kalau kita masuk ke karamba, kalau pas dia mandinya bagus sampai basah kuyup, terus tiba-tiba dari cuaca yang panas menjadi hujan, ada kemungkinan untuk sakit. Ada kemungkinan. Jadi saya mengantisipasinya kita pakai cepuk kecil aja. Dan kalau kita ngasih makanan jangan digodain. Jadi burung biar giras gitu. Itu lebih baik. Kalau kita biasanya panen 7 hari ya, kalau panen muda kandang biasanya lebih giras. Tapi rata-rata di tempat kita giras semua, nggak ada yang jinak. Nah, nanti ngajarin karambanya setelah pastol. Jadi kita sampai pastol masih di kandang kotak yang nomor 2. Nanti setelah bulu full semua, itu kita mulai ajarin karamba. Kenapa tidak pas dokor gitu? Enggak. Di tempat saya semua seragam, di sekolah tempat saya, jadi semua bulu harus full dulu baru kita mulai belajarin karamba dan mulai dijemur tipis-tipis. Karena kenapa? Lebih aman. Lebih amannya kalau dia mandinya terlalu ekstrim, nanti ekor yang masih ngerebuk ada kemungkinan untuk lepas. Ada kemungkinan. Jadi saya full semua baru kita ajarin karamba. Nah, apakah nggak susah? Tidak. Saya kalau ngajarin pastol itu sampai dia masuk karamba sendiri itu nggak sampai seminggu sudah lancar keluar masuknya. Nanti tinggal pas mandinya kita jajarin dengan jala atau kita jajarin dengan masteran lainnya, cocak jenggot, atau saya seringnya jala yang gampang mandi. Jadi dijajar-jajar diliatin. Jadi nanti dia akan belajar mandinya gampang. Pertama disemprot sedikit, nanti dia akan turun. Saya kurang lebih kalau ngajarin keluar masuk karamba sangkal kotak seminggu sampai 2 minggu sudah lancar biasanya. Kalau memang agak susah kita tambah pangringan di depan pintu, tapi itu insidental, 10 burung paling 1. Rata-rata nggak pakai dibantu itu karena burungnya agak liar, agak kesit. Jadi kita dibantu pakai lidi atau pakai bambu kecil itu gampang. Nanti kalau sudah seminggu 2 minggu kita pakai tangan gitu aja sudah masuk karamba sendiri. Nah setelah 2 minggu itu lancar, kita baru ajarin pakai sangkar bulet. Nah kalau ajarin pakai sangkar bulet juga pertama agak susah ya, agak dibantu pakai pangringan depan pintu juga. Nanti mungkin kalau seminggu 2 minggu juga sudah lancar. Nah, itu di tempat kita seperti itu. Dengan pola makan sama. Jadi di tempat kita mabung, tidak mabung, makannya tetap. Cuman kalau posisi mabung, kita tidak mandi dan tidak jemur. Full kerodong dimasterin, itu saja. Jadi, pola rawatan itu sampai pastol sama. Sampai pastol sama, dan di tempat kita, saya juga menyarankan untuk diberikan treatment. Jadi kalau yang sekolah di tempat saya, begitu bulunya full, kita kasih obat cacing selama kurang lebih seminggu lah. Kita kasih obat cacing supaya apa? Ya supaya terhindar dari cacingan. Kalau cacingan biasanya itu agak lesu, makannya kurang bagus, itu biasanya indikasinya cacingan. Kalau menurut saya yang pertama kali ya, kalau kita perawatan bagus. Nanti setelah treatment obat cacing seminggu, kita kasih Evot Solution. Evot Solution itu fungsinya apa? Evot Solution ini kalau memang dia
habis ngurak itu kan kalau orang bilang sakit, terus kita kasih obat cacing, kalau dia cacingan dia pasti lesu awal-awalnya. Nah, kalau nggak cacingan ya nggak. Nah ini pas dikasih obat cacing, saya ingatkan ke teman-teman jangan dijemur ya, karena dia kalau pas cacingan lemes sekali, kalau dijemur ada kemungkinan bisa sakit dan mati. Jadi selama pemakaian obat cacing tidak dijemur. Nah dikasih Evo Solution supaya apa? Supaya performanya cepat kembali. Kalau orang sakit itu cepat sehat seperti itu. Evo Solution juga kurang lebih seminggu. Setelah itu kita sambung Ebot Gurah. Nah, Ebot Gurah fungsinya apa? Ya, supaya membersihkan saluran-saluran pernapasan yang mungkin pilek atau serak atau kurang jernih. Nah, kita bantu dengan Ebot Gurah kurang lebih seminggu juga. Nah, setelah itu kalau masih belum kelihatan fit atau gacor, kita kasih Ebot Fit kurang lebih seminggu juga. Nah mulai Ebot Solution ini kita mulai jemur tipis-tipis 15 menit plus minus. Nanti kalau sudah mulai Ebot Gurah kita naik setengah jam. Tapi saya sarankan kalau mau memberikan treatment ini tidak dijemur ya. Jadi kalau mau dijemur ya minuman diganti air putih saja, setelah dijemur baru dikasih treatment lagi sampai nanti Ebot Fit. Jadi kurang lebih ya bulu full di treatment kurang lebih 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan supaya badannya enak. Nah biasanya setelah kita treatment seperti itu, burung badannya enak, mulai gacor, mulai kenceng. Nah kalau di sekolah tempat kita kurang lebih 7-8 bulan kita kirim ke konsumen. Nah dikirim ke konsumen ini juga kita pandu pola perawatan. Kita pandu pola perawatan sampai nanti dicoba dan hasilnya maksimal. Jadi itu pola makan dan pola perawatan di tempat kita. Dari teman-teman yang WA ke saya, yang komen di YouTube saya bikinkan kontennya. Semoga bisa membantu merawat trotol dari umur 7 hari atau panen muda kandang sampai pastol. Dan yang saya infokan ke teman-teman ini saya jalankan juga di sekolahan saya, karena di tempat kita juga ada sekolahan sampai pastol seperti itu. Dan di tempat kita betina juga sama rawatannya. Jadi kalau teman-teman pernah di tempat saya, kita tidak pernah betina diomyok gitu, enggak. Jadi jantan kalau sudah mulai makan sendiri ya kita pisah satu-satu, satu kandang satu burung. Betina juga sama, satu kandang satu burung. Supaya apa? Supaya makannya maksimal, supaya lebih terjaga kualitasnya terutama. Jadi kalau kita ombyok gitu kan makannya jadi berebut. Kalau kita satu persatu kan porsi makannya semua sama. Jadi jangkrik roto kita makanan utama tiap hari. Supaya apa? Ya supaya burungnya bagus seperti itu. Makanya di tempat kita kalau betina itu di umur plus minus 7-8 bulan di tempat saya sudah mulai tak jodohkan. Mulai berainya bagus. Dan biasanya juga kalau hokinya ada sudah mulai bisa berproduksi. Seperti itu. Itu dulu teman-teman YouTube sharingan saya pagi ini. Sesuai dengan pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Salam konservasi, berkah dalam.